total peserta kita ada, ya. Terima kasih juga Pak Erwin untuk bantu ngerekam. Ya, jadi total peserta kita ada 6 orang ya di sini ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah pertemuan BKSN kita yang terakhir, yang keempat. Tema untuk hari ini adalah Allah sumber harapan karena kerahimannya. Untuk bacaannya nanti diambil dari kitab Nabi Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya akan coba mendeskripsikan situasi dan tema hari ini. Jadi, pandemi yang mulai berlalu itu banyak membawa perubahan bagi kita. Nah, salah satunya adalah perubahan mengenai pandangan kita terhadap Tuhan. Bagi sebagian orang, Tuhan itu dirasakan sebagai sosok yang menjauh karena kehadirannya tidak dirasakan dalam situasi-situasi yang berat di dalam hidup kita. Ada pula orang yang bahkan melihat Tuhan itu sebagai sosok yang kejam karena membiarkan segala sesuatunya terjadi. Di tengah segala perubahan yang drastis ini, di tengah kehancuran sistem-sistem dalam kehidupan bersama kita, Tuhan tetap berjalan mendampingi umatnya, melewati segala tantangan yang ada. Bagi sejumlah orang, kehadirannya mungkin terasa senyap. Tetapi, dengan ini sebenarnya ia mengundang umat manusia untuk secara sungguh-sungguh berusaha mengenalnya. Kita diajak untuk menyadari kerahiman Tuhan yang memelihara kita dengan berbagai cara dalam segala situasi kehidupan kita. Kita awali pertemuan ini dengan mendengarkan lagu pujian. Tiada
Mari kita awali BKSN pertemuan keempat ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita akan mendalami bersama perikop dari kitab Nabi Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Perikop ini menggambarkan tentang perjalanan relasi Tuhan dengan umat Israel. Relasi ini tidak selalu harmonis, sebab Israel seringkali bersikap tidak setia. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan. Semestinya mereka dihukum, namun Tuhan tidak melakukannya karena kasih-Nya yang luar biasa terhadap mereka. Perikop ini membantu kita untuk melihat kembali perjalanan relasi kita dengan Tuhan selama masa pandemi ini. Bisa jadi kita terlalu fokus pada diri kita sendiri dan tidak melihat penyelenggaraan Tuhan yang berbelas kasihan. Seperti sabdanya, aku tidak datang untuk menghanguskan. Ia juga pasti hadir dalam masa sulit ini untuk menyelamatkan kita dan mengantar kita ke arah yang lebih baik dan lebih membangun. Marilah kita berdoa. Allah yang berbelas kasihan, kami berterima kasih karena Engkau menuntun dan melindungi kami melewati setiap tantangan hidup kami. Kami mengakui bahwa kadangkala kami tidak merasakan kehadiran-Mu yang penuh kerahiman. Bukalah hati kami agar kami selalu mengalami bahwa Dikau selalu menarik kami dengan ikatan kasih-Mu, sehingga kami pun dapat membalas kasih-Mu itu dengan saling menolong di antara kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari kitab Nabi Hosea bab 11 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk bacaan kitab sucinya ini apakah saya bisa minta Papi untuk membantu bacakan, Papi? Ya, boleh. Ya, silakan, Bi. Ya, tunggu. Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf. Bahwa aku menyembuhkan mereka, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka. Sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Aku memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Maafkan aku memberi engkau, hai Efraim. Menyerahkan engkau, hai Israel. Merasakan aku membiarkan engkau seperti Atma. Membuat engkau seperti Seboim. Hatiku berbalik dari hati diriku. Belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu.
tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah, bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir. Dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Pi sudah membantu untuk membacakan perikop hari ini. Nah, berikutnya kita masuk ke pendalaman teks. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada 5 pertanyaan untuk kita bisa lebih memahami kembali teks dari bacaan yang baru saja kita dengar. Nah, untuk yang pertama ini, apa sapaan Tuhan bagi orang Israel? Ini udah ada cheat sheet-nya, lihat ayat 1-39, ayat 1, 3, dan 9. Nanti saya akan tunjukkan kembali ke ayat 1, 3, dan 9. Mungkin sebelum itu ada yang mau coba bantu untuk membacakannya. Ibu Desi mungkin? Bu Desi? Oke, mungkin Bu Desi belum di-mute kali. Atau Bu Siska? Baik, Pak. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Maka kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ya, jadi kalau di sini dari 1 dan 3 ini kira-kira ada nggak Tuhan memanggil Israel itu sebagai apa? Sapaan Tuhan sebagai Israel, Bu Sala? Kalau kita lihat dari ayat 1 dan ayat 3. Anak ya, Pak? Betul. Kalau misalnya kita lihat di sini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Gitu. Jadi di sini di bacaan ini terlihat bahwa Tuhan memandang umat Israel itu sama dengan anaknya. Gitu ya, dia melihat itu sebagai anaknya. Ketika mereka dipanggil dari Mesir, Tuhan menyebut dia dengan anaknya. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Siska untuk membantu menjawab pertanyaan nomor 1. Sama-sama, Pak. Oke, untuk yang nomor 2, pertanyaannya adalah tindakan jahat apa yang diperbuat orang Israel terhadap Tuhan? Jawabannya itu ada di ayat 2. Nah, mungkin ini Ibu Fange. Ada ya Ibu Fange ya, betul ya? Ya, ada Pak, hadir Pak. Oke, ya hadir. Ya, mungkin mau mencoba untuk menjawab di ayat 2. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Jadi dalam hal ini orang-orang Israel telah berpaling dari Tuhan dan mereka mulai melakukan hal yang tidak dikehendaki Tuhan dengan menuhankan Baal dan memberi bakar kurban kepada patung-patung. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Demikian Pak. Betul, terima kasih Bu Fangge, betul sekali. Jadi
kalau dari ayat 2 ini kita lihat sebenarnya Tuhan itu sendiri sudah berusaha untuk merangkul kembali umat Israel, untuk memanggil mereka mendekat kepada Tuhan. Tetapi justru ketika dipanggil mereka malah pergi dari hadapan Tuhan. Enggak cuma hanya pergi, mereka juga even mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah lain. Di sini kalau digambarkan kepada Baal dan membakar kurban kepada patung-patung. Jadi ini menggambarkan gimana umat Israel pada masa itu tidak setia kepada Tuhan, meskipun Tuhan selalu berusaha untuk merangkul mereka. Terima kasih Bu Fangga untuk membantu jawab pertanyaan yang ini. Sama-sama, Pak. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, apa tindakan Tuhan terhadap orang Israel? Nah, jawabannya itu ada di ayat 3, 4, 8, dan 9. Kita mungkin coba lihat, ini Ibu Desi mungkin mau coba untuk bantu Bu Desi. Jangan lupa di-mute dulu mic-nya. Mic-nya di-mute dulu kali Bu Desi, soalnya masih belum kedengaran suaranya. Maaf Pak, pertanyaannya apa tadi Pak? Oh, apa tindakan Tuhan terhadap orang Israel? Jawabannya ada di ayat 3, 4, 8, dan 9. Mungkin kita bisa lihat dari ayat 3 dan 4 dulu kali ya. Mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Betul. Terus yang dari ayat 4-nya, yang itu kali ya, bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dan tulang rahang mereka. Aku membukakan kepada mereka untuk memberikan mereka makan. Jadi Betul, kayak Bu memberi Desi. mereka makan ya. Betul, Bu Desi. Betul. Jadi kalau misalnya kita kaitkan lagi dengan pertanyaan pertama ya, Bapak Ibu sekalian, sapaan Tuhan terhadap umat Israel. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhan menyapa umat Israel sebagai anaknya sendiri. Iya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat 3 dan 4 itu memang menggambarkan kita sebagai, kalau kita yang udah punya anak tentu kita tahu lah gitu ya, sebagai orang tua itu kita mulai mereka belajar berjalan gitu kan. Kemudian ketika mereka sakit kita yang merawat mereka. Terus kemudian tadi di sini yang ayat yang 4 juga yang saya cukup menarik adalah aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Sama seperti kita anak-anak kita waktu masih kecil gitu kan, waktu kita masih mereka makan ya kita harus membungkuk gitu kan, mereka Menyuapin masih kali kecil ya, Pak? gitu kan, menyuapin. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Nah itu apa namanya, ini menggambarkan gimana Tuhan itu merawat, benar-benar menganggap umat Israel itu sebagai anaknya, dan dia merawat mereka dari sejak kecil. Setiap kali yang namanya sama juga seperti kita pernah jadi anak-anak lah gitu kan, kita pernah nakal juga, pernah bandel gitu kan, gitu. Tapi Tuhan selalu setia untuk memanggil kita kembali untuk kembali kepada Tuhan gitu. Nah, buat saya pribadi sih sebenarnya ayat 4 ini apa namanya, yang terakhir ini yang aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan, itu menunjukkan gimana Tuhan itu begitu mengasihi umat Israel lah. Karena saya jadi teringat kan baru-baru ini ada kayak Ratu Elizabeth gitu ya yang baru meninggal itu ya. Jadi mereka itu punya tradisi kalau untuk keluarga raja itu nggak boleh sampai membungkuk untuk yang lebih rendah, bahkan untuk anaknya sendiri gitu. Jadi di sini Allah menunjukkan Allah yang sebegitu maha rahim, maha kuasa, maha besar gitu ya. Buat dia itu nggak masalah gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa
dia begitu mengasihi umat Israel di sini. Kurang lebih itu sih buat saya. Gitu. Oke, yang pertanyaan nomor 4, mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya terhadap orang Israel? Nah, ini ada dijawab di ayat 9. Mungkin kita bisa lihat siapa lagi yang bisa ini, coba kita lihat. Pak Riko ya? Malam Pak Riko. Malam. Sinyal saya kurang bagus nih. Oh, sinyal kurang bagus. Mungkin, tapi bisa kebaca nggak Pak ya ayat 9-nya ya? Bisa. Cuma dia tadi sempat keluar saya. Masuk lagi nih. Oh, oke. Nggak apa-apa Pak. Nanti kalau misalnya tiba-tiba putus, nanti kita coba lengkapin aja. Silakan dicoba dulu aja Pak, yang ayat 9 Pak. Jadi pertanyaannya mana ya? Kalau dibacakan ya? Pertanyaan, mengapa Tuhan tidak melaksanakan murkanya terhadap orang Israel? Oh, aku tidak akan melaksanakan mukaku yang bernyala-nyala ini. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Ya, sebenarnya Tuhan itu bukannya manusia ya, karena dia itu Allah, karena dia punya kasih untuk mereka itu. Menurut saya sih seperti itu ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Riko untuk jawabannya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, memang secara manusiawi kalau misalnya kita merasa dikhianati, terus kita dikecewakan gitu kan, tentu kadang sangat manusiawi kalau misalnya kita marah dan kemudian ingin membalas gitu ya. Tetapi di sini Tuhan menegaskan bahwa Tuhan itu Allah gitu ya. Dia tidak sama dengan manusia. Jadi apa yang dipikirkan manusia belum tentu sama dengan yang dipikirkan Allah gitu. Betul. Jadi dia tidak Tuhan tidak pernah datang untuk membinasakan gitu. Sama mungkin dari pertanyaan pertama bahwa ia menganggap Israel sebagai anaknya, kemudian ia mengajar dan selalu mengasihi anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya itu seringkali berpaling gitu ya, tapi ia tetap berusaha agar supaya anak-anak itu kembali berpaling pada Tuhan. Itu sehingga tentu Tuhan tidak ingin yang menghancurkan, yang membinasakan untuk umat Israel. Gitu. Terima kasih Pak Riko. Untuk nomor 5, pertanyaan terakhir, apa tindakan Tuhan agar orang Israel berbalik kepadanya? Di sini kita bisa lihat di ayat 10. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat tindakan Tuhan agar orang Israel berbalik padanya, sama-sama bisa kita lihat di ayat 10 di sini. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat. Itu kemudian dilanjutkan dengan ayat 11, itu seperti burung dengan gemetar dari Mesir, seperti merpati dari tanah Asyur. Gitu. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, demikian firman Tuhan. Nah, di sini berarti cara Tuhan untuk memanggil anaknya kembali di sini digambarkan sebagai bahwa ia akan mengaum seperti singa. Ini menunjukkan bahwa kayak auman singa itu kan itu kayak apa namanya ya? Mungkin semacam kayak teguran ya. Tentu kalau misalnya kita dengar, meskipun ya belum pernah ketemu langsung singa gitu, tapi kalau misalnya tiba-tiba kita mendengar auman singa, tentu kita jadinya gentar gitu, tentu jadi takut, khawatir gitu, waduh singa nih, gitu kan. Dan itu biasanya mungkin kalau misalnya kita dengar singa itu lebih berupa apa ya namanya ya? Ancaman gitu, ancaman, wah ini pasti kita nggak akan selamat ini gitu kan, ancaman kematian lah gitu. Nah tapi di sini yang dicoba digambarkan dalam bacaan ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai teguran supaya bukan kematian, tapi supaya mereka tetap hidup gitu. Allah berusaha untuk menegur supaya umat Israel atau yang disebut dengan anak-anak gitu ya, datang kembali kepada Tuhan. Datang dari Mesir itu, kalau kita ingat Mesir itu dulu tempat umat Israel itu diperbudak lah waktu itu.
atau dari tanah Asyur. Nah, ini mungkin seperti gambaran tempat pembuangan umat Israel gitu. Jadi ini supaya mereka untuk kembali berbalik dari ilah-ilah yang mereka sembah yang tidak menyelamatkan dan berbalik kepada Tuhan yang membawa kehidupan. Kurang lebih seperti itu dari bacaan ini. Oke, nah mungkin kita bisa lanjutkan dengan sharing dan aksi nyata. Setelah kita mendengarkan bacaan hari ini, kita mungkin bisa coba untuk sharing dari bacaan itu, kemudian apa sih yang bentuk nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk nomor 1 ini, apakah saya merasakan bahwa Tuhan tidak lagi bermurah hati kepada saya dalam situasi pandemi ini? Ataukah justru saya merasakan kemurahan hati Tuhan justru, terutama ketika berada dalam saat-saat yang berat. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau coba untuk share pengalaman pribadinya, terutama selama masa pandemi, juga mungkin nggak selama masa pandemi juga ya, tapi melewati masa-masa yang berat lah di dalam hidup kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin untuk sharing dan berbagi. Saya ya Pak. Boleh Bu Siska ini ya, betul ya? Iya Ya, Pak. oke, silakan Mbak. Silakan Bu. Saya mau cerita tentang masa pandemi ini sih Pak. Boleh Bu. Ya. Udah 2 tahun lebih kan ya. Nah, Betul. Ya. itu di rumah mertua saya kan tinggal dengan Eda ya, itu adiknya Pak Sahala perempuan. Adik Pak Sahala perempuan tuh di Bekasi. Mertua saya berusia 86 tahun. Nah, tahun depan dia 87. Nah, itu di rumah itu selama masa pandemi berganti-ganti orang yang kena COVID. Karena kan tetap waktu itu ada yang bekerja, masih tetap bekerja, tidak bekerja di rumah gitu. Jadi di situ banyak adiknya Pak Salah itu punya menantu, punya cucu. Nah, jadi kita tuh udah khawatir luar biasa gitu Pak, karena mertua saya kita ajak ke Bogor juga dia nggak mau. Karena katanya kalau di Bogor itu saya cuma bisa di rumah, nggak bisa ke tetangga, nggak ada kenal gitu. Terus kalau di Bekasi sebentar-sebentar orang lewat, hai Inang, masuk ke rumah boleh sembarangan. Kalau di Bogor kayaknya nggak ada tuh orang lewat-lewat terus masuk rumah sembarang katanya. Jadi saya nggak betah di Bogor. Gitu. Terus jadi dia tetap di Bekasi. Tapi kan kita was-was ya Pak, karena di rumah Eda saya itu, di rumah adik Kasala itu banyak orang mundar-mandir. Jadi doa kita itu selalu, aduh Tuhan jangan sampai orang tua kita ini kena COVID gitu. Kok ya puji Tuhan itu bergantian orang kena COVID, sampai pernah satu keluarga ber8 kena COVID. Mertua saya nggak pernah kena Pak. Jadi saya sama Pak Salah gini, kita tuh kadang-kadang cuman ya gini Pak, dalam kita manusia biasa gitu ya gini. Loh kok kalau kita berdoa minta sama Tuhan sebetulnya Tuhan kabulkan gitu, Tuhan kasih. Asal kita setia berdoanya. Nah, kalau kita berdoa terus-menerus itu yang Tuhan memang Tuhan tidak menjawab. Kadang-kadang Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita dalam saat itu gitu ya Pak ya. Kita minta dikabulkan, kita minta kadang-kadang enggak. Tapi kalau saya rasa kadang-kadang Tuhan memang langsung menjawab pada saat itu gitu. Jadi kami tuh selama masa pandemi 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita ini begini, bergantian orang di rumah itu kena COVID. Puji Tuhan mertua saya sampai sekarang sehat dan tidak kena gitu Pak. Jadi saya akhirnya oh iya sebetulnya kita berdoa terus-menerus asal kita setia minta, jangan Tuhan nggak ngabul-ngabulin doa saya gitu. Lalu saya berpindah ke lain hati gitu, berdoa pada yang lain, berdoa tentang hal lain gitu, atau pada Baal itu tadi ya Pak ya, karena umat Israel tidak merasa barangkali permintaan mereka tidak dikabulkan, lalu mereka berdoa pada Allah-Allah lain. Nah, ini saya rasa
seperti kita juga gitu, kalaupun doa kita belum dikabulkan, kita tetap harus setia berdoa, meminta sesuai yang nanti Tuhan akan berikan pada kita, itu terserah Tuhan, tapi kita harus tetap setia gitu Pak, jangan berpaling. Itu Pak. Betul, betul sekali Bu Sala. Jadi kesetiaan, terus kemudian tekun berdoa sambil tidak lupa berusaha gitu ya, Bu Sala ya. Jadi itu yang membuat doa kita dijawab oleh Tuhan, dan Tuhan jadi kalau misalnya saya gambarkan sini, berarti selama masa pandemi ini sebenarnya Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya, berarti gitu ya, kalau saya bisa simpulkan ya Bu Sala ya, dengan Iya Pak, melindungi dan sepertinya Tuhan menjaga. pas pandemi ini agak longgar gitu ya. Nah, kamu mau doa apa? Saya kasih kabulkan. Karena Tuhan tahu kita kesusahan. Betul, betul Bu. Betul. Jadi mungkin gini juga, apa namanya, saya juga mungkin kalau saya boleh sedikit sharing juga ya. Jadi sebenarnya di awal-awal pandemi kemarin itu kebetulan saya sendiri juga waktu itu baru memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan yang di tempat yang lama gitu ya, terus masuk ke pekerjaan di tempat yang baru yang sekarang lah gitu. Jadi waktu itu sebenarnya akhir tahun 2019 itu udah mulai ada diberitalah kasus COVID gitu ya di China, terus kemudian cuman waktu itu saya mikir kayaknya nggak masuk deh ke Indonesia gitu kan, kurang lebih sama kayak SARS, terus yang MERS yang Middle East respiratory syndrome itu kan cuman di Hong Kong waktu itu di SARS, kemudian yang MERS itu di Uni Emirat Arab atau di mana gitu ya, nggak keluar. Saya pikir seperti itulah gitu. Jadi saya beranikan ya udah pindah aja dulu gitu kan. Nah terus hari pertama saya ngantor di tempat yang baru, disitulah hari pertama apa namanya kasus COVID masuk ke Indonesia gitu. Waktu itu saya pikir, waduh salah nih keputusan nih, harusnya saya nggak pindah gitu kan, karena udah kebayang nih kalau sempat lockdown, terus kemudian kondisi ekonomi memburuk segala macam, ini pasti akan ada layoff nih, dan kalau ada layoff, wah ini pasti yang saya yang belum ada kontribusinya ke perusahaan, udah pasti duluan yang bakal kena di apa namanya kalau misalnya ada harus di-cut gitu kan. Jadi ya waktu itu agak khawatir sih, bukan agak lah, sangat khawatir waktu itu, karena saya pikir ini saya salah langkah gitu kan waktu itu gitu. Nah, cuman kemudian seiring berjalannya waktu, saya justru malah lihat bahwa ini ternyata mungkin bukan langkah saya yang salah gitu. Justru mungkin ini jawaban Tuhan juga untuk apa namanya, untuk mungkin doa-doa saya gitu ya, untuk menjaga saya dan keluarga saya juga gitu. Karena salah satu yang paling berbeda di tempat yang lama dengan tempat yang baru adalah di tempat yang baru itu mereka secara infrastruktur lebih bagus, sehingga mereka bisa kasih kesempatan untuk untuk karyawan itu bisa kerja dari rumah gitu, dibanding di tempat yang lama itu saya dengar dari teman-teman yang kerja di tempat yang lama tuh mereka nggak bisa full seperti itu, jadi harus ada yang sebagian masuk ke kantor. Nah di situ juga mungkin satu ya saya pikir blessing in disguise lah waktu itu. Jadi dengan saya bisa kerja di rumah full, saya bisa menjaga keluarga saya juga gitu, sehingga ya puji Tuhan kita sih satu keluarga belum ada yang pernah kena COVID ya, keluarga inti maksudnya gitu ya. Nah itu sih yang mungkin sedikit sharing yang pernah saya rasakan lah selama masa pandemi ini gitu. Tapi di sisi lain juga tentu ada apa namanya, ada juga pengalaman yang saya rasakan agak cukup pahit lah gitu ya, pahit dalam artian ada juga yang keluarga meskipun bukan keluarga inti gitu ya, maksudnya bukan keluarga yang dekat sekali gitu, tapi kita kenal lah gitu, tiba-tiba dengar kabarnya bahwa sudah meninggal gitu, terutama waktu Delta waktu itu ya. Jadi saya pikir wah itu
terus teringat waktu terakhir kali ketemu, jadi langsung ingat, wah itu berarti pertemuan terakhir gitu. Bahkan nggak sempat waktu sakit pun nggak sempat ngelihat gitu kan, nggak sempat dan nggak berani lihat lah, karena waktu itu kan Delta tuh mengerikan sekali gitu, mudah menular, kemudian kalau udah sakit harus cari oksigen segala macam gitu. Itu satu. Kemudian juga ada teman-teman yang dulunya kita kenal, sering ketawa-ketawa bareng gitu, sering ngobrol nongkrong bareng, terus tiba-tiba cuman lihat di Facebooknya, oh ternyata dia udah meninggal gitu karena itu. Jadi itu juga buat saya sih, ya pandemi kemarin tuh banyak juga lah kehilangan orang-orang yang saya kenal gitu kan. Kemudian ada juga teman kita yang juga meninggal, dan mungkin juga mereka akan mengalami masa-masa yang berat lah, karena beberapa di antara teman-teman kita itu ada yang dia sebagai kepala keluarga, sumber penghasilan buat keluarganya gitu. Jadi di satu sisi ya kita merasakan, saya pribadi merasakan berkat Tuhan juga, tapi mungkin untuk sebagian orang itu pandemi itu juga merupakan benar-benar ujian lah buat mereka gitu. Itu sih yang saya rasakan dan saya lihat gitu. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing. Mungkin nggak harus dari satu pertanyaan kali ya. Mungkin bisa kalau misalnya ada yang nomor 2, nomor 3, 4, 5 gitu, bisa sekalian untuk dijawab dan sharing kan juga mungkin boleh, Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 2 nih, apa yang membuat saya bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi sulit yang saya hadapi? Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin sharing soal ini? Mungkin saya bisa bersharing Pak, pengalaman pribadi Pak ya. Boleh Bu Fanga. Apa yang membuat saya bertahan untuk tetap beriman kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit yang saat ini saya hadapin. Saya hanya percaya firman Tuhan yang pernah saya baca, bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Jadi tetap Tuhan pelihara dalam kondisi apapun. Jadi orang yang percaya itu tidak akan pernah jatuh terjerembab. Jadi akan selalu ditopang Tuhan, walaupun ya makan dengan nasi atau pasti selalu ada roti yang disediakan, istilahnya roti atau yang disediakan Tuhan. Jadi sekali waktu pun dalam hal jatuh pun selalu ada penggantinya. Tuhan selalu, saya yakinkan hal itu. Jadi kita tuh kadang tidak selalu tinggi apa yang, jadi selalu ada suatu pengganti, substitusi yang Tuhan sediakan. Kalau satu hilang, Tuhan akan selalu kasih, ya walaupun tidak yang selalu wah gitu. Tapi saya selalu yakin, karena iman yang saya miliki itu, mungkin Tuhan tahu, jadi saya selalu merasa Tuhan tuh tetap hadir gitu. Jadi nah itu kata Bu Sahala tadi, jadi walau kita sering berdoa, apa yang kita minta itu tidak sesuai apa yang dikasih, jadi tetap aja kita setia dalam berdoa, sehingga sekali waktu kita dalam kesulitan, kita mendapatkan jawaban atas kesulitan itu dalam doa yang lalu yang pernah kita minta. Jadi realisasinya pada saat kesulitan yang kita real hadapin saat ini. Mungkin jadi Tuhan tuh ya, kita tidak tahu rencana Tuhan ya. Jadi tetap aja percaya, saya yakin rencana Tuhan tuh tetap yang terbaik, walaupun yang tidak selalu wah gitu, yang tinggi-tinggi, yang muluk-muluk, tapi walaupun kita sering selalu sukacita lah dalam Tuhan. Jadi tetap Tuhan pelihara. Itu aja sih yang membuat saya tetap bertahan beriman kepada Tuhan. Demikian Pak. Terima kasih Bu Fanga. Jadi yang saya tangkap ya Bu Fanga, jadi tadi yang firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk apa namanya ya, terlantar lah ya, selama kita bersikap benar, memiliki iman yang benar gitu ya. Jadi Tuhan akan menjaga dan memelihara kita. Mungkin sama dengan yang bacaan yang kita baca hari ini ya, waktu di apa namanya, di bacaan tadi, sekalipun kita berpaling, terus kemudian kita ingin kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti akan selalu mau menerima kita apapun kondisinya. Itu kali Bu Fanga ya. Terima kasih Bu Fanga buat sharingnya. Untuk yang berikut ini, bagaimana saya merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama
masa pandemi ini. Gitu. Mungkin kalau mau ada yang sharing juga, mungkin yang pertanyaan 45 ini, peringatan apa yang saya alami yang mengantar saya kepada pertobatan, dan dalam rangka pertobatan apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau sharing untuk ini? Saya mau sharing yang ketiga tuh Pak, bagaimana saya merasakan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan selama masa pandemi. Boleh Bu Desi, silakan Bu Desi. Itu kan waktu pandemi awal-awal itu kan, apalagi kayak saya punya comorbid kan, takut banget gitu ya mau kontrol. Saya sampai tidak Betul, kontrol iya. selama 1 tahun ke rumah sakit karena saya takut juga, was-was gitu kan mau pergi. Tapi terus saya memberanikan diri kan kontrol juga, karena saya khawatir juga kalau sampai nggak kontrol terlalu lama, saya nggak tahu kan ibaratnya perkembangan penyakit saya seperti apa. Saya paksa, saya memberanikan diri kontrol, terus naik kereta. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, pokoknya sertai saya lah gitu, minta pertolongan Tuhan. Saya percaya Tuhan tuh baik dan luar biasa membantu kita selama kita yakin dan percaya Tuhan yang ibaratnya menopang kita lah di masa-masa kesulitan yang kita hadapi. Terus saya tetap pergi ke Jakarta buat kontrol, naik kereta, pulang pergi. Puji Tuhan sih saya rutin akhirnya kontrol walaupun dalam masa-masa pandemi dilancarkan oleh Tuhan. Itulah yang saya rasakan dengan ibaratnya kebaikan dan pemeliharaan Tuhan sama saya gitu loh. Saya dilancarkan, dimudahkan dalam kontrol saya, dalam pemeriksaan saya, semuanya baik, semuanya lancar. Itu yang saya rasain sih Pak. Jadi walaupun pandemi ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, cuman saya memberanikan diri, saya percaya kalau kita ibaratnya berdoa minta pertolongan Tuhan, ya kita kan maksudnya bukannya dalam artian kayak orang-orang maksudnya udah lagi pandemi nggak boleh kemana-mana, tapi mereka kadang-kadang suka ada yang nakal kan tetap pergi. Terus yang ada yang misalnya dibilang positif COVID, saya lihat tetangga saya juga ada yang masih keluar-keluar rumah. Jadi saya aja yang maksudnya yang punya comorbid was-was gitu, cuman saya ngikutin prokes aja, saya percaya Tuhan akan pelihara saya. Jadi saya ikutin aja peraturan yang ada, terus saya sambil berdoa sama Tuhan, minta ibaratnya perlindungan lah. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan baik dan luar biasa. Itu sih yang saya alamin. Saya tetap ibaratnya terhindar lah dari masalah COVID. Itu sih Pak sharing dari saya. Ya, terima kasih Bu Desi, ini sharingnya benar-benar Sama-sama Pak. menguatkan. Jadi, tapi berarti Bu Desi selama kontrol naik kereta dan segala macam itu berarti sampai saat ini belum pernah kena COVID berarti ya Bu Desi ya? Iya puji Wah, Tuhan itu Pak. puji Saya Tuhan ya. benar-benar ikutin prokes, terus saya pakai masker, pakai facial, terus saya pokoknya berusaha bawa pegang sedikit apa, saya bersihin tangan saya. Pokoknya benar-benar saya jaga. Karena kan apalagi saya udah anak-anak udah cuman ibaratnya cuman punya saya gitu loh. Iya, betul. Jadi saya benar-benar jaga gitu loh, jangan sampai saya tuh sampai kena COVID karena kan resikonya besar banget gitu loh. Saya ada comorbid. Betul, betul. Itu Betul, aja Bu. sih yang saya jaga, saya benar-benar ngikutin banget gitu loh. Betul. Terus saya kalau di rumah juga ya berusahalah kalau nggak penting-penting saya nggak keluar rumah gitu loh. Kalau memang terpaksa saya harus keluar, ya saya cepet-cepet apa yang saya perlu, ya saya pulang lagi cepet-cepet bersih-bersih di rumah. Itu aja sih saya ngikutin itu aja Pak. Sambil saya berdoa minta pertolongan Tuhan, semoga Tuhan tetap pelihara saya gitu loh, jaga saya. Saya percaya kok Tuhan tuh baik sama luar biasa gitu. Asal kita percaya, kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin, betul Bu. Jadi kalau saya bisa simpulkan, jadi mungkin kurang lebih sama dengan tadi yang Bu Sarah share juga, bahwa kekuatan doa itu benar-benar bisa membuat perubahan lah gitu. Kita serahkan hidup kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa tapi tidak lupa kita berusaha juga dengan menjaga tadi yang Bu Desi bilang protokol kesehatan gitu ya. Anjuran Betul. itu aja, prokes aja ikutin. Betul, menjaga diri kita, menjaga orang lain. Nah, itu mungkin juga menunjukkan gimana iman kita diaktualisasikan dalam kehidupan nyata gitu ya, Bu Desi. Jadi tidak hanya memikirkan supaya kita
tidak tertular, tapi juga gimana supaya kita juga menjaga orang lain tidak tertular gitu ya, Bu Desi. Iya, betul Pak. Ya. Karena kadang-kadang banyak yang nakal Pak. COVID tapi masih berkeliaran. Ada Waktu itu aja kan yang nggak betah di zaman-zamannya gitu rumah loh. ya. Udah dipasangin plang rumahnya itu Ya, maksudnya isoman kan. Tapi ya, tetap saya ngelihat mereka tuh masih keluar naik motor kemana. Aduh, saya yang deg-degan gitu loh karena posisinya di depan rumah saya. betul, betul, betul. Ya itu memang kita inilah apa namanya juga kita inilah banyak lah kita yang berita terus juga ini yang kita tahu lah yang apa namanya yang mereka yang sebenarnya masih positif gitu tapi masih um, berkeliaran gitu apa Iya, namanya itu jadi egois banget itu Pak orang seperti itu. mengkhawatirkan buat orang lain gitu gitu. Baik, terima kasih Bu Desi atas sharingnya. Sama-sama Pak. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin yang belum kayaknya Papi nih. Gimana Papi? Malam. Malam, Pi. Kalau Papi sharingnya apa ya? Kalau bilang Tuhan Ini. baik sih ya, selama ini Tuhan sih baik banget ya. Hmm. Walaupun sebenarnya kalau selama ini saya juga pikir-pikir, aduh doanya doa apa? Tapi ya bilang-bilang kekuatan doa ada. Sebenarnya saya pernah diajari orang tuh, kalau doa tuh mintanya yang jelas gitu loh. Sepertinya jangan beli rezeki aja gitu kan. Ya, Tuhan juga bingung rezekinya kayak apa lu maunya gitu. Nah, kalau minta duit ya bilangnya duit gitu, tapi walaupun nanti hasilnya bukan duit atau apa ya, tapi emang ada lah gitu, bisa buat dibelanja untuk gimana. Selama ini istilahnya gitu sih. Dan kalau dari saya sendiri, selama ini nggak pernah tahu doa, karena jarang doanya atau apa, ya selama ini baik ya, selama saya butuh apa kayaknya ada aja jalannya gitu. Ya mungkin karena bukan doa atau apa, mungkin juga karena ya kita punya tindakan, kita punya apa, kebaikan kita mungkin di apa, ya bantu-bantu gereja gitu atau gimana gitu ya. Ya mungkin juga itu ada efek ke sana kali ya. Selebihnya sih ya selama ini ya masih hidup, masih jalan. Gitulah Ya, kira-kira. ya bukan cuma masih hidup kali ya, Pi ya. Maksudnya hidup sehat dan bahagia, Pi. Ya itu. Betul, betul. Betul, Pi. Setuju sama Papi. Jadi apa namanya? Kadang tuh saya juga selalu apa namanya? Buat saya pribadi gitu ya. Kadang itu doa itu nggak selalu dalam bentuk kita melipat tangan, kemudian menutup mata, terus kita apa namanya? Ya ngambil kayak ya mungkin ada yang juga biasa saat teduh dan segala macam lah gitu. Tapi juga dalam bentuk tindakan nyata gitu. Maksudnya kadang menurut saya even yang tindakan kita itu lebih menunjukkan wujud doa kita secara nyata gitu. Maksudnya ketika apa namanya ketika kita meminta Tuhan memberikan saya rezeki gitu kan. Ya berdoa oke gitu. Tapi kan kalau tanpa usaha ya rezeki datang dari mana gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berusaha bekerja dengan giat terus juga dengan rajin itu kita tidak hanya bilang ke Tuhan apa namanya minta rezeki gitu tapi Tuhan saya sudah lakukan ini mohon bantu saya untuk mewujudkan apa yang jadi harapan saya gitu kan jadi kita udah tunjukkan loh kita nggak cuman minta aja gitu kan tapi kita juga nunjukin bahwa kita sudah berusaha sama juga mungkin tadi yang kayak Pak bilang pelayanan di gereja dan segala macam. Buat saya sih sebenarnya kadang kalau memang sering saya juga ngerasa sih kalau dalam pelayanan itu kadang bisa dibilang nggak terlalu banyak benefitnya buat kita gitu kan. Cuman sebenarnya itu di situ menurut saya sih ya kalau misalnya dalam pelayanan segala macam itu kita juga dilatih sih untuk hal-hal yang kita rasa sepele gitu, yang kita rasa kecil gitu kan. Kita coba lakukan dengan sepenuh hati dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan apalagi untuk hal-hal yang serius gitu kan. Nah, dengan kita punya kayak attitude gitu ya, attitude yang bagus untuk yang hal-hal yang mungkin kita anggap mungkin kurang
memberi dampak langsung di kehidupan kita gitu ya. Dampak langsung dalam artian ibaratnya kalau ke pelayanan gereja itu nggak menghasilkan duit lah gitu. Malah kadang-kadang kita juga keluar gitu kan, keluar duit gitu. Tapi di situ maksudnya kalau misalnya kita lakukan dengan sungguh-sungguh gitu kan, untuk hal yang nggak ada benefit sama kita jika kita sungguh-sungguh, apalagi yang ada benefitnya gitu kan. Jadi nanti kebiasaan itu terbawa gitu pada akhirnya, dan itu yang akan banyak membantu kita pada akhirnya. Itu sih kalau menurut saya gitu, Pi. Ya. Gitu. Oke, mungkin kalau boleh lanjut, ini ada sedikit yang dalam rangka pertobatan, apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan. Nah, yang ini mungkin saya coba dari saya sendiri coba untuk jawab dulu yang nomor 5 ini. Dalam rangka pertobatan, apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan. Kalau buat saya pribadi sih ya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya yang lalu-lalu ya, kita tuh semakin terasa untuk berusaha untuk semakin dekat dengan Tuhan tuh kalau lagi ada masalah sebenarnya, gitu. Lagi banyak masalah. Jadi kadang tuh kalau apa namanya, kalau saya pribadi gitu ya, kalau misalnya untuk kerjaan yang udah settle, yang udah ritmenya udah bisa ditakar gitu kan, terus ya udah begitu-begitu aja, maksudnya udah masuk zona nyaman, itu kadang ya begitu, jadinya agak semakin oh ini bisa kalau saya sendiri gitu, apa namanya, jadi doanya kurang gitu. Tapi begitu saya putuskan untuk kayak tadi yang saya ceritakan, saya pindah perusahaan, nah itu kencang tuh biasanya doanya itu awal-awal tuh pasti. Itu makin kencang tuh biasanya kan, untuk apa namanya, untuk survive di tempat tempat yang baru gitu kan. Itu saya berasa itu ya, dan itu juga apa namanya, istri saya juga perhatiin itu biasanya kalau kayak gitu tuh. Jadi rajin berdoa gitu kan, sebelum berangkat kerja ini berdoa dulu. Itulah, jadi kadang buat saya pribadi itu zona nyaman itu juga, kalau kita nggak hati-hati dengan zona nyaman itu juga bisa jadi sebenarnya jadi ujian buat kita, jadi cobaan buat kita, jadinya semakin renggang dengan Tuhan gitu. Tapi di saat kita ada tantangan dalam hidup, apapun itu gitu, itu jadi sesuatu yang membuat kita tuh jadi kembali ingat bahwa Tuhan ada dan kita bisa minta pertolongan sama Tuhan. Gitu. Itu sih kalau pengalaman pribadi saya. Pak, kalau boleh saya tambahkan, Pak. Ya, silakan, Bu. Nomor 4 dan 5 ini sebetulnya saya tadi sambil mikir itu sebetulnya agak dekat dengan apa yang Papi sampaikan tadi nih, Pak ya. Kalau saya ya rasanya gini nih. Kan peringatan apa yang saya alami yang mengantar saya kepada pertobatan, dan dalam rangka pertobatan apa yang harus saya tinggalkan agar semakin dekat dengan Tuhan. Kalau saya nih Pak, gini nih. Saya bukan bertobat gitu ya Pak, bukan saya mengalami pertobatan, tidak. Tapi peringatan-peringatan itu di masa pandemi ini banyak saya lihat gitu ya Pak. Saya sendiri tuh lihat gitu, rasanya orang tuh bisa dalam sekejap goodbye gitu kan, langsung kembali ke rumah Bapak, padahal baru dengar hanya masuk rumah sakit COVID, tapi tahu-tahu udah pasang alat, tahu-tahu nggak lama sudah kembali gitu kan Pak. Nah jadi itu kan di depan mata kita ya Pak ya, itu jadi ya itu seperti peringatan saya rasa ya, jadi seperti peringatan, tapi bukan buat saya bertobat gimana, bukan, tapi saya langsung berpikir seperti Papi tadi katakan, saya langsung mikir ternyata hidup itu bisa dalam sekejap itu hilang gitu kan. Lalu ketika saya sehat seperti ini, apa salahnya ya dalam pelayanan itu kan bukan harus ya itu Bapak bilang tadi, bukan harus di gereja, bukan harus berdoa terus-menerus yang bagaimana, bukan harus mengajak orang, ayo kita ke gereja, ayo kita, enggak juga gitu. Tapi dari yang saya lihat itu saya berpikir sendiri gini, iya ya, saya selagi saya dimampukan, kenapa saya tidak berusaha gitu untuk mendekatkan diri, meninggalkan semua yang tadinya saya malas-malesan. Enakan gereja pulang, atau pulang gereja makan-makan dulu sama keluarga. Boleh, itu boleh gitu. Tapi apa salahnya masih bisa ikut berpartisipasi sesekali atau apa kayak gitu ya di dalam lingkungan atau gereja yang
kita mempergunakan kesempatan selagi dikasih kesehatan dan kemampuan gitu Pak. Jadi itu saya bilang tadi, saya mengalami peringatan itu karena saya melihat gitu orang bisa berlalu begitu cepatnya. Nah itu yang saya rasa nomor 4 dan nomor 5 ini seperti Papi tadi. Ya nggak berdoa banyak tapi ya berbuatlah, itu kayak Pak Willy tadi bilang kan. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu gitu Pak. Aksi nyata gitu. Aksi nyata, betul. Tapi luar biasa. Betul sekali, betul sekali Bu Sala. Jadi Ya. setuju banget dengan yang Bu Sala sampaikan, yang Papi sampaikan juga. Dan yang Bu Sala sampaikan itu justru ini kebetulan sekali gitu. Nanti kita dengar di lagu penutup itu kurang lebih sama yang Bu Sala sampaikan. Jadi selama kita masih sanggup, selama kita masih diberi kemampuan, kita lakukan apa yang kita mampu. Jadi kita bisa pastikan nanti suatu saat kalau misalnya hidup kita singkat, hidup kita itu udah jadi berkat buat orang lain. Kurang lebih seperti itu sih lagunya tadi. Lagunya nanti di lagu penutup. Ya. Amin. Itu kebetulan banget. Tidak direkayasa ya Pak, kita belum Ya. kenal tadinya. Ya, terima kasih Bu Sala. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau sharing lagi pengalaman pribadinya? Oke, kalau mungkin memang tidak ada lagi, mungkin saya bisa buat sedikit rangkuman dari apa yang sudah kita sharingkan dan kita baca juga tadi dari perikop pada hari ini. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya dalam banyak hal itu Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya kepada kita, gitu. Jadi melalui doa kita, dan doa itu tidak selalu ya, tidak melulu harus ya tadi berdoa tuh harus ke gereja. Ke gereja itu pastilah setiap minggu harus datang gitu kan, itu wajib itu. Maksudnya harus melipat tangan, terus tutup mata, terus harus seperti itu, tapi bisa berupa dalam bentuk pelayanan tindakan nyata kita terhadap sesama gitu. Jadi itu juga merupakan doa dan usaha kita supaya doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Kemudian juga tadi dari Ibu Desi juga bisa kita dengar bahwa kita kembalikan lagi, kita pasrahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Yang penting kita berdoa, kita berusaha, tetapi semuanya itu balik lagi, kita harus kembalikan kepada Tuhan, supaya yang terbaik yang terjadi untuk diri kita dan sesuai dengan rencana Tuhan. Gitu. Kemudian juga tadi Bu Sala mengingatkan hidup ini singkat, gitu ya. Kita nggak tahu lah hidup kita itu seberapa lama di dunia ini. Jadi kita mesti manfaatkan dengan baik, dan itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Sama seperti bacaan hari ini, kita sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan selalu setia, dan setiap kita ingin kembali kepada Tuhan, pasti Tuhan akan terima kita. Kurang lebih kayak gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan doa umat. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin berpartisipasi, silakan untuk langsung dilanjutkan saja untuk doa-doa umat ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini, atas waktu dan kesempatan serta sharing yang boleh kami kasih pada hari ini. Kami merasa bersyukur Tuhan karena firman yang kami baca hari ini, kemudian sharing yang kami dengar, sungguh menguatkan kami satu sama lain. Semoga apa yang kami dengar ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan nyata kami, sehingga kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau pimpin langkah hidup kami selalu, supaya apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan, sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk semua, baik yang hadir di sini maupun umat Klara yang belum sempat hadir, supaya Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami semua.
Tuhan kiranya mengajarkan kami untuk selalu setia dan bertekun terhadap ajaran-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa Kabulkanlah kami. doa kami ya Tuhan. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami supaya Engkau kiranya berkenan menjaga dan melindungi para pemimpin negara kami, terutama di akhir-akhir ini begitu banyak demonstrasi, supaya Tuhan kiranya berkenan memimpin para pemimpin kami dengan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan, kebijakan yang diambil merupakan yang terbaik bagi bangsa kami, dan juga bagi mereka yang melakukan demonstrasi, supaya mereka boleh melakukannya dengan semangat untuk menolong sesama, untuk membela yang lemah, dan untuk kebaikan bersama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Rahim, kami percaya bahwa banyak doa-doa di dalam hati kami yang belum sempat kami ungkapkan dalam doa ini. Namun kami percaya bahwa Engkau tahu dan Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Dengarlah doa-doa kami ini, kabulkanlah ya Tuhan, dan bantu kami untuk mampu mewujudkan segala harapan dan impian kami. Segala doa dan permohonan ini Tuhan ingin kami satukan dengan doa yang Tuhan ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita tiba di akhir acara BKSN ini. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tapi tetap tegar laksana batu karang. Semoga kami tetap merasakan kerahiman-Mu dalam setiap tantangan hidup kami, sehingga kami tidak lagi merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan lagu penutup. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku
jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ini kita foto dulu baru door prize ya, Pi ya? Boleh. Sama Dovres kayaknya kita mesti ada tambah orang yang waktu itu yang hadir 3 kali, siapa ya absennya udah ya? Ini kayaknya Kalau ini cuma mah dapat 7 orang dapat semua. Kayaknya nggak usah mesti 3 kali ya, Pi ya? ya, kalau enggak ada yang dulu yang ikut 1, 2, 3 masukin Iya. aja biar seru. Saya kan cuma 2 kali ikut, katanya harus 4 kali ikut baru dapat. Enggak, 3 3 kali. Aku kali. cuma 2 kali. Yang ada ikut ini enggak? Saya 4 kali. 1, 2, 3 tuh saya ingat Bu Fange ikut tuh, ikut kayaknya 4 kali Bu Fange tiap pertemuan ada 4 kali kayaknya. ada. 3 kali. Pak Erwin 3 kali. Pak Riko kayaknya juga tiap pertemuan ada Pak Riko, seingat saya. Bu Desi. Bulina, Saya nyelip, Pak. Ini kayaknya semua udah memenuhi kriteria 3 kali nih kayaknya. Minimal Saya 3 kali kayaknya. Saya ada enggak 2 kali. kriteria saya. yang enggak hadir hari ini. Pak Tino kayaknya pernah hadir ya, Pak Tino. Pak Tino sekali waktu itu. Kalau sekali Udah nggak bagi rata masuk. aja. Bagi rata aja sekarang. Udah bagi rata aja nih. Baru 2 kali. Nanti orang pada marah, saya cuma 2 kali kok bisa dapat. Ada enggak absennya? Yang ikut 1, 2, 3. Wah, nggak inget, nggak nyatet Pak, kalau saya Pak. Aduh. Kan ada di Mami fotonya sih. tuh, satu lagi Mami itu 3 kali ya. Kan ada di fotonya itu loh. Cuma 2 kali. Si Mami, ya apa lagi? Bulina berapa kali? Dina 2 kali dia. Oh. Michelle? Michelle 2 kali. 2 kali juga kayaknya Michelle. Berarti Ya banyak udah. yang 2 kali nih kayaknya. Iya, Bu Ina itu Bu Ina kayaknya 3 kali deh Bu Ina deh. Bu Ina. Iya. Bu Ina. Hari ini kan enggak, kemarin juga enggak, Pak. Oh, kemarin juga nggak ya Bu Ina ya? Nah, kemarin kan pamit sama saya habis itu. Oh, iya berarti ya. Bu Ina enggak berarti.
2 kali berarti. Iya, 2 kali berarti. Ya. Tambahin nama siapa lagi? Ya, kalau 3 kali nggak cukup, berarti yang 2 kali mesti ditambahin Pak itu. Kalau nggak nanti nggak habis ini ya door prize nanti. Iya, nggak habis. Balik Pak, Misalnya balik dapat ke nih. balik ke pusat. Nanti kan ada lagi acara lain. Oh, ya bisa juga begitu. Ya terserah mau di gimana ini ya. Sario. Ya udah. Ayo Pi, cepet nih. Kita jalanin yang ada sekarang aja udah ya. Iya, iya. Yang hari ini Yeah. tidak hadir, I'm sorry. Ini roulette-nya ada sama Papi? Nggak punya roulette nih. Siapa punya roulette nih? Oh, coba-coba saya ini ya. Ini berarti kita ngambil yang mana nih? Yang hadir di sini semua gitu, terlepas 3 atau ininya kan? Iya udah. 3 kalinya kan ya? Karena setahu saya minimum 2 kali sih di sini yang ini yang hadir di sini. Atau mau ditambahin 2 kali yang hadir kemarin-kemarin dulu? Yang nggak hadir hari ini? Coba sebentar ya. Sebentar. Ya, mungkin kalau ini biar adil, karena ada Bu Alahnya 2 kali, yang kemarin-kemarin 2 kali juga Dimasukin ya. aja, Pi ya. Iya, Kecuali iya. yang baru 1 kali. Jadi kriterianya agak dilonggarkan, minimal 2 kali ikut BKSN dapat. Coba nih saya bikin dulu ini. Ini Yang hari ini masuk semua. Walaupun 1 kali, yang 2 kali yang gak hadir hari ini dimasukin. Iya, Pak. Iya, masukin aja Pi semua yang 2 kali. Oke. Nih ntar dilacak dulu. Si Rudi 2 kali kayaknya. Nah, Rudi. Si Mami. Pi, Bulina atau berapa? begini Pi, Sama begini Lina. bisa nggak begini? Misalnya yang 4 kali langsung dapat hadiah, sisanya itu diputer untuk yang 4 kali harus kita apresiasi loh. Yang 4 diputer kali boleh aja milih ya. ini. Ya usul bagus tuh Bu Ala, yang 4 kali. Yang 4 kali kan ada ya? Ada Bu Fanga dengan sama Bu Oh Desi. iya, benar-benar. Nah, Jadi itu harus boleh. kita apresiasi. 3 kali doang. 3 kali doang. Oh, 3 kali. Ya, Bu Desi yang 4 kali. Ah, itu Bu Wah, Desi iya. berarti. Yang 4 kali itu harus langsung dikasih hadiah aja, diapresiasi. Tapi boleh milih. Milih boleh. Baru sisanya diputar untuk yang 2-3 kali. Gimana? Setuju nggak nih Bapak Ibu? Kalau misalnya berarti untuk Bu Desi ya, apa namanya, yang otomatis dapat berarti ya. Ya. Tapi apa nih Iya. maksudnya kalau dapat apa nih? Ayo Bu Desi pilih mau apa? Ayo Bu Desi. Ada minyak goreng, ada beras. Pilihannya itu ada sebentar. Ada iPhone Nah, Bu Desi. Pilihannya itu ada ini paket minyak goreng sama Beras. Sama. beras. Nah, Sama ini flash USB. disk. Ada 4 ini, ada 4. Tapi dapatnya satu-satu ya. Terus satu Aduh, lagi bingung. ada ini. Ada Voucher. voucher. Nah, Oh, itu. voucher, detox ya nih. Wah. Voucher detox nih. Ya dari MSC ada. Ayo Bu Desi pilih yang mana? Bingung, Pi. Jangan Bu, bingung. kancing aja, Bu. Nanti saya yang nganterin. Kagak ngambil sendiri. Bingung milihnya. Beras minyak Atau mau Bu, didetok? enak tuh. 5 kilo lumayan. Tuh. Main nih beras minyak nih. Iya Bu, tuh. Ya, udah boleh dah beras minyak. Oke, berarti beras minyaknya 1 take out ya. Ya. Buat Bu Desi ya, berarti ya. Oke. Oke, berarti Ya, kita makasih ya. masukin ini nih, peserta ini. Peserta ini. Bu Fanga, sebentar ya. Terus Pak Riko. Pak Erwin ya, Pak Riko.
Pak Erwin. Bu Siska Erwin, ya. Siska, Jilo. Papi malu-maluin, Jilo. Dari Erwin, Siska. Masa jangan Oh. Gilo aja ya. Gilo. Papi belum masuk sini, Papi ya? Papi belum masuk. Papi. Mami juga 3 kali Mami. apa 2 kali ya? 3 kali. Tiga, ya, Bu. Pak. Baru yang sekarang nggak ikut. Papi, Mami. Terus ya saya sendiri belum ya kayaknya Pak ya. Willy, Ya. Pak Willy. Michelle. Terus Michelle, Pak Rudi. Pak Rudi. Wah, ini Pak Rudi nih. Yang sampai nggak dapat ini. Nggak jadi nasi uduk, Dar. Bu Ina, Bu Ina. Bu Lina ya berarti ya. Nah, Bu Lina. Nah, Bu Lina. Ada lagi nggak? Patino. Ini ya. Patino. Patino sekali sih masuknya kemarin. Kali nggak usah lah. Nggak usah. Kejam. Mengurangi jatah. Dari gue cuci. Oke, berarti ini ya, ini dulu. Ada lagi, nggak ada lagi kan ya? Nggak ada yang lewat kan ya? Coba lihat Pi di foto-foto kemarin. Lihatnya. Jilo dong bantuin lihat. Sudin pakai HP bingung dia lihatnya. Yang pakai laptop aja coba. Kalau pakai iPad lebih gampang. Bentar. Kemarin saya ada nge-print screen coba ya. Cuman kayaknya nggak semua sih di print screen itu. Oh, Pak ini Pak Wahyu. Cuma satu Nah, kali, satu tuh. kali. Bu Fanga malah lupa. Pak. Iya, satu kali doang. Oh, Pak Wahyu satu kali aja ya? Ya, satu kali doang, Pak. Oh, oke. Coba berarti siapa lagi ya? Ini minggu ketiga saya ada fotonya sih, minggu ke nggak ada lagi, nggak ingat lagi nih. Oh, ya udahlah. Ya udah, oke lah inilah ya. Yang lain yang nggak tertulis minta maaf ya. Iya. Bukannya sengaja, ini bukan sesuatu yang sengaja, kita berusaha mengingat aja yang ini. Iya. Soalnya yang Ada absen lebih double kagak, aja. yang absen lagi kagak hadir soalnya. Oke, nah ini apa dulu nih? Apa namanya? Pi. USB. USB ya. Tolong dicatat ya, Jilo. Bentar ya, saya ulang lagi ya. Ini belum ini ya. Ya Pi. Putar. Wih. Iya. Pak Ini Willy. Selamat Pak Willy. ini pakai HP sendiri keluar nama sendiri nih kayaknya. Udah diakalin nih. Udah diakalin kayaknya. Oke, USB lagi. USB lagi ya. Wah. Oke, Michelle. Ya, Nah, sekarang beras minyak. beras minyak ya. Kelihatan. Yuk. Ya, Bu Fanga nih dapat nih. Ore. Selamat. USB. USB, oke USB lagi nih ya. Wah, Pak Erwin. Bener aja. USB lagi. USB lagi. Tela, Pak. Setengah Oh, tela ini- USB-nya lumayan. USB udah. Emang USB 4 ya USB ya? Ada 4 ya? Ya, Oke. Beras. Oke, Bu Ina yang dapat ya.
Berarti ya? udah habis ya berarti ya? Detok. Oh, Voucher, detox ya, voucher. detox ya, ya. Voucher ya, satu lagi ya. Wah, Ya, dapat Parudi nih. Biar mulus. Wah, Papi nih. Biar pipinya kinclong nih. waduh. Mantap, Pi. Mantap. Mantap, Mantap Papi. lah. Udah habis ya? Habis. Habis. Udah habis Lu harusnya catat ya. Udah Lo? aku catat. Oke. Oke, Sudah. kita foto dulu berarti ya habis ini ya. Foto-foto. Ayo on kamera. Oke, sebentar, saya pencet full screen-nya. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, saya pindahin dulu. Saya pakai komputer nih ininya. Oke, sip. Udah. Sudah, nanti saya share Dah. di ini ya, di grup. Makasih. Ya, makasih Bapak Ibu kasih semua, semua. terima kasih. Semuanya. Terima kasih Pak Erwin sudah bantu record. Tuh Pak, bentar nih Pak, saya bilangin Pak. Tuh kan Ya. Tuhan adil kan, betul-betul yang dapat Bu Fange dan Bu Desi yang paling rajin. Iya. Dan sengaja kan kita putar padahal ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati.